Bayangkan, setiap detik yang berlalu, ada banyak manusia di luar sana yang mencoba untuk menahan perut kosongnya, menatap piring kosong dengan harapan walau berakhir dengan suara sunyi dan lapar. Rasa yang dapat menggerogoti tubuh, melemahkan harapan, dan perlahan memadamkan masa depan. Kita bicara tentang Indonesia, negeri yang katanya kaya, dengan sawah hijau yang membentang, laut yang penuh harta, dan langit yang menjanjikan berjuta mimpi. Tapi di balik semua itu, tersembunyi fakta yang menyakitkan. Laporan Global Hunger Index 2018 mencatat bahwa Indonesia ada di peringkat 73 dunia dengan skor 21,9. Sebuah peringkat yang menunjukkan level serius. Kini, kita tidak berbicara tentang esok atau lusa. Kita bicara tentang hari ini. Tentang bisikan-bisikan yang hilang dan jeritan yang tidak pernah terdengar. Indonesia, negara yang kaya akan budaya, alam, dan beragam masyarakatnya sedang menghadapi ancaman besar dalam upaya membangun generasi yang sehat dan produktif. Ancaman itu dikenal dengan nama stunting, yang merupakan masalah gizi kronis yang tampaknya sederhana, namun dampaknya merambat hingga ke masa depan. Ya pemirsa, Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah gizi yang cukup kompleks. Kondisi kekurangan gizi kronis seperti stunting berpotensi diperparah dengan hidden hunger akibat kekurangan gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral pada kelompok beresiko. Masalah stunting bukan hanya terjadi di daerah-daerah tertinggal, tetapi juga di kota-kota besar seperti Bogor. Stunting merupakan masalah nasional yang kompleks dengan dampak jangka panjang yang signifikan. Hal ini tidak hanya menjadi beban bagi individu dan keluarga, tetapi juga menjadi beban ekonomi bagi negara. Kesenjangan sosial juga menjadi salah satu faktor yang memperparah masalah stunting, di mana anak-anak dari keluarga yang miskin, kurang berpendidikan, dan terbatas akses layanan kesehatannya lebih rentan mengalami stunting. Meskipun tergolong sebagai kota besar, Kota Bogor masih menghadapi tantangan serius terkait masalah stunting. Beberapa faktor underlying di balik tingginya angka stunting di kota ini antara lain, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi bagi pertumbuhan anak, keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, serta praktik pengasuhan anak yang belum optimal. Nama saya Desti Handayani. Saya dari orang tua Muhammad Ahjadani. Nama saya Ayu Suryani. Saya orang tua dari Koirina Sukmawati. Nama saya Siti Nur Cetia, ibu dari Askia Nur Saprida. Rasanya gimana ya? Campur aduk sih ya Kak ya. Tapi gimana sih, anaknya susah makannya. Pokoknya mah susah deh dia kalau mau itu mah. Jadinya gitu. Ini kan mau setahun ya. Setahun kan belum bisa jalan, belum bisa berdiri sendiri. Apalagi kan dia makannya susah. Makan sayur nggak mau. Gitu dari waktu umur 1 tahun teh nggak mau makan. Ya dokter nyaraninya harus makan telur sehari 4 kali gitu. Udah gitu doang nyaraninnya. Tiap bulan kadang mah ada susu, terus ada makanan juga, terus ada yang suruh ke kelurahan gitu ngambil telur. Berdasarkan data bahwa kasus stunting di Kota Bogor masih berada di angka 18% atau sekitar 2.000 orang. Sementara sebanyak 20.000 warga dinyatakan beresiko mengalami stunting pada tahun 2022. Pengentasan stunting masih menjadi fokus utama untuk menciptakan anak-anak Kota Bogor menjadi generasi yang sehat dan cerdas.
Iya, pengennya dari pemerintah ngasih bantuannya nggak jarang, tapi harus sering lah buat anak biar pinter, biar nggak gizinya nggak kurang gitu. Pemerintah dan berbagai pihak telah berupaya keras untuk mengatasi masalah stunting. Program-program gizi, posyandu, dan sosialisasi terus dilakukan. Pemerintah Kota Bogor tancap gas untuk menurunkan kasus stunting di Kota Bogor dan mencegah adanya stunting baru menuju Kota Bogor, Zero Stunting. Dengan mengerahkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bogor, termasuk Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, Badan Layanan Umum Milik Daerah atau BLUD, dan berkolaborasi bersama Forkop Pimda Kota Bogor. Lembaga asosiasi, akademisi, serta kelompok masyarakat lainnya, Kota Bogor menyamakan langkah dan komitmen bersama dalam menangani stunting. Kalau dari pemerintah, intervensi gizi yang dilakukan adalah memenuhi kebutuhan proteinnya, terutama pada tadi yang 0 sampai 1000 hari. Ada yang kalau stunting ini kan yang jadi fokus adalah kekurangan protein. Jadi melalui pemerintah ada pemberian MPASI, terus bahkan ada pemberian telur, susu, dan lain-lain terkait makanan bergizi. Dari pihak swasta juga sudah mulai ada respon ya, artinya pihak swasta juga dan masyarakat juga membantu untuk itu. Bahkan kalau di Kota Bogor itu ada program setiap PNS itu dipotong gajinya 50.000 setiap bulan untuk membeli protein pada anak stunting. Saya pernah menemukan itu di Kelurahan Tegal Gundil dan Kedung Halang ya. Salah satunya karena itu kan bagian dari kelurahan di Kota Bogor. Ada juga program dari pemerintah tadi Kota Bogor, terus pemerintah provinsi ya, itu juga ada bantuan untuk anak stunting, dan dari nasional itu ada. Tinggal kebanyakan anak yang stunting ini orang tuanya cenderung malu karena itu merupakan aib, akhirnya dia tidak mau muncul ke publik. Nah ini yang bahaya karena kan kalau dia tidak nampak ya sulit untuk mendapatkan bantuan. Akhirnya para kader menjemput bola. Jadi si kader-kader ini datang ke tempat yang stunting untuk untuk memberikan pendampingan supaya dia mendapat hak yang sama dengan anak-anak stunting lainnya. Ya, memang pemerintah telah banyak meluncurkan program untuk memerangi stunting. Tapi, mari kita jujur. Program sebaik apapun tidak akan berdampak maksimal kalau pola pikir orang tua belum berubah. Mindset yang penting anak kenyang atau anggapan bahwa gizi itu mahal masih sering kita temui. Padahal, gizi seimbang bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti memilih makanan lokal yang kaya nutrisi. Orang tua memiliki peran sebagai kunci utama dalam memutus rantai stunting. Bukan hanya soal apa yang dimakan anak, tapi juga pola asuh yang mendukung tumbuh kembang mereka. Edukasi ini harus sampai ke telinga dan hati mereka, bukan hanya sekedar lewat data atau teori. Yang pertama tentunya kita edukasi nih, kita jelaskan pelan-pelan bahwa tinggi badan anak tersebut tidak sesuai dengan usianya. Nanti kita pelan-pelan kita kasih tahu nih cara kita evaluasi dulu pemberian makanannya selama ini gimana. Kemudian kita lihat lingkungan sekitarnya, apakah ada air bersih, jambannya sehat gitu. Kemudian lantainya sudah terplester. Karena kembali lagi stunting kan bisa juga karena infeksi berulang. Mungkin anaknya sebelumnya sering sakit karena itu tadi. Kemudian apakah imunisasi anaknya sudah lengkap? Terus dilengkapi. Apakah setiap bulan ke posyandu sehingga terpantau gitu. Anak adalah anugerah suci dari Tuhan, titipan yang begitu berharga. Mereka datang ke dunia dengan harapan membawa cahaya di tengah hidup orang tua mereka. Menjaga dan merawat titipan bukan hanya kewajiban. Ini adalah bentuk cinta, pengabdian, dan tanggung jawab yang harus kita pegang erat. Ada banyak bisikan lirih dari para ibu yang memeluk anaknya dengan tangan yang penuh perjuangan. Mereka berharap ada bantuan yang datang.
Bisikan dari mereka yang tidak mampu menyediakan makanan bergizi, yang memohon agar anaknya tidak menjadi korban stunting. Mereka adalah suara yang tertahan oleh dinding kemiskinan, suara yang seharusnya kita dengar. Jika bukan seorang ibu yang berjuang, siapa lagi? Jika kita, sebagai manusia, membiarkan bisikan itu memudar menjadi keheningan, siapa yang akan menjawab doa-doa mereka? Film ini, Bisikan yang Hilang, adalah pengingat bagi kita semua bahwa bisikan itu adalah harapan untuk diperjuangkan, bukan diabaikan. Mari kita jadikan suara mereka lantang. Mari kita rawat titipan Tuhan dengan segenap hati, karena masa depan anak-anak adalah masa depan dunia. Mari hilangkan kelaparan.